Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, sahabat Wise Tech Channel. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema kiat sukses mendidik anak gemar sholat sejak kecil. Sahabat Wise Tech Channel yang dirahmati Allah, kita akan bahas lanjutan bagian yang kedua. Di bagian kedua ini telah kita bahas sebelumnya tentang modal memantapkan hati. Sisi lain dari hati adalah sikap. Karenanya, setelah kita membahas 10 langkah pemantapan hati, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang 8 langkah persiapan sikap sebagai cerminan hati yang mantap. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin ingatkan, bagi yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya, agar bisa mendapatkan info atau notifikasi video-video kelanjutannya, agar tidak ketinggalan informasi video-video terbaru kami. Baik, sahabat muslim, para orang tua hebat yang dirahmati Allah, mari kita bahas 8 sikap yang harus kita miliki sebagai modal untuk sukses mendidik anak-anak kita rajin sholat sejak kecil. Pertama, bertakwalah kepada Allah, dan berprasangka baiklah kepadanya. Yakinlah dengan pertolongan Allah, dengan menyempurnakan apa-apa yang telah kita mulai, dengan mewujudkan keberhasilan dari apa-apa yang telah kita usahakan, dengan mencapai apa yang telah kita maksudkan, dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang sholih. Yakinlah bahwa kita bisa, karena dengan yakin bahwa kita bisa, maka kita tidak akan mudah berhenti dari usaha. Sebaliknya, jika kita tidak yakin bisa, maka kita akan mudah berhenti dari usaha, meski tantangan dan hambatannya tidak seberapa. Sahabat muslim, ayah bunda hebat yang dirahmati Allah, berikutnya adalah sikap yang kedua. Berjuanglah tak kenal lelah. Jangan mudah menyerah selama 5 tahun. Karena dengan 5 tahun mengawal tak kenal lelah, insya Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Selanjutnya, beristirahatlah selama sisa umurmu. Berbahagialah, karena anak-anakmu akan menjadi anak yang sholih. Apabila kita membiasakan mereka sejak masih kecil, apalagi ketika mereka menginjak masa perkembangan yang pertama atau remaja. Petiklah hasil perjuangan kita selama mendidik mereka sejak kecil. Doa-doa mereka sebagai anak soleh adalah sangat berharga bagi kita, orang tuanya. Jangan pernah lelah, karena mereka adalah investasi yang berharga bagi kita. Mereka bisa tetap mengalirkan pahala untuk kita, meskipun kita sudah tutup usia, karena mereka telah menjadi anak-anak yang sholih. Ketiga, jangan pernah kita menganggap remeh kewajiban memerintahkan sholat kepada anak-anak kita di berbagai kondisi, seperti pada saat keluar rumah, saat sakit, saat bepergian, saat berziarah, saat hari-hari menjalani ujian, saat liburan, dan ketika mereka menginap di rumah para kerabat atau sanak famili. Ayah bunda, para orang tua hebat yang dirahmati Allah, sadarilah bahwa mereka membutuhkan kita sebagai orang tua. Mereka butuh kita jaga untuk bisa tetap istiqomah. Mereka butuh kita ingatkan, karena dunia anak-anak itu adalah dunia permainan. Dan permainan itu hakikatnya adalah membuat melupakan yang lainnya. Jangan pernah meremehkan dan menganggap mereka sudah tahu dan mengerti. Tetaplah selalu sigap untuk siap mengingatkan mereka kapanpun dan dimanapun. Jangan remehkan dengan sikap membiarkan mereka melupakan dan mengabaikan sholat dengan alasan bahwa sesekali boleh. Keempat, jangan banyak alasan. Para orang tua hebat yang budiman, berikut ini adalah hal yang sangat sering terjadi. Kebanyakan para istri membela diri dengan berapologi untuk menghindari kewajiban membiasakan anak-anaknya untuk sholat, karena kepergian ayah mereka, karena wafatnya ayah mereka, karena mereka bercerai, atau karena mereka bekerja. Hendaknya kita para ibu mengetahui bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak kita, baik ketika sang suami ada di rumah ataupun tidak. Alasan yang kita ungkapkan, mungkin masuk akal kita. Mungkin secara ukuran kepala kita wajar dan manusiawi.
Tapi sungguh, alasan-alasan itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah Maha tahu apakah alasan kita itu memenuhi uzur syar'i yang bisa diterima, ataukah hanya sekedar alasan karena menutupi kemalasan atau berlepasnya kita atas tanggung jawab. Begitupun kita para suami. Hendaknya kita menyadari, bahwa kita pun mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak kita ketika sang istri tidak ada karena wafat, karena cerai, karena sakit, atau karena melakukan pekerjaan rumah. Janganlah banyak alasan untuk menghindari dari tanggung jawab mendidik anak-anak untuk rajin mengerjakan sholat sejak kecil. Kelima, tunjukkan tekad yang kuat. Sahabat muslim, para orang tua hebat, yang dirahmati Allah. Jadilah kita, orang yang mempunyai azam atau tekad yang kuat, dan tidak ragu-ragu. Peliharalah selalu perhatian kita yang tinggi, dalam membiasakan anak-anak kita untuk sholat. Karena pada akhirnya, apa yang kita usahakan, akan berhasil dengan izin Allah. Jangan lupa, bahwa kita sedang berjihad, berjuang sungguh-sungguh, yang mana keletihan dan kesusahan kita, semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah. Tidak ada perjuangan yang sungguh-sungguh itu bisa dilakukan sebelum kita memiliki sikap dengan tekad yang kuat dan membaja. Teruslah perbarui niat dan tekad kita untuk memeliharanya. Janganlah kita bermalas-malasan atau berputus asa, dalam mendidik anak untuk rajin sholat sejak kecil. Sadari bahwa semua manusia juga berjihad untuk mendidik anak-anak mereka. Keenam, bangunlah kewibawaan kita. Wahai ayah, sadarilah bahwa kita mempunyai kewibawaan di dalam jiwa anak-anak kita, ketika kita berada di rumah. Sebab terkadang, hal tersebut tidak terdapat pada diri ibu. Maka dari itu, jadikanlah diri kita merasa senang dalam memerintahkan mereka untuk sholat, dan janganlah kita serahkan perhatian itu, sepenuhnya hanya kepada ibu. Kewibawaan seorang ayah harus kita manfaatkan untuk sarana efektif mengawal anak-anak kita untuk rajin mengerjakan sholat sejak kecil. Tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu mengancam, tanpa perlu menggertak. Insya Allah dengan kewibawaan kita, bimbingan dan arahan kita akan mudah diikuti oleh anak-anak kita. Karenanya, jangan biarkan kewibawaan kita sebagai orang tua, kewibawaan sebagai seorang ayah, jatuh dan runtuh di hadapan anak-anak kita karena perilaku-perilaku buruk kita. Berupayalah selalu memelihara perilaku baik kita, insya Allah kita akan menjadi lebih berwibawa di hadapan anak-anak kita. Ketujuh, jadikan sholat sebagai parameter cinta. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa, bagi yang belum mengikuti modal utama, yakni 10 langkah pemantapan hati, dan 4 langkah pelurusan pemahaman. Silahkan bisa menyimak di video kami sebelumnya. Setelah selesai mengikuti video ini, para orang tua hebat bisa menyimak di video yang linknya ada di pojok kanan atas yang ditunjukkan dengan tanda huruf I. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, selalulah berusaha berbuat adil. Ikatkanlah rasa cinta kita dan rasa membenci kita terhadap anak-anak kita. Membenci dalam tanda petik, itu, berdasarkan pemeliharaan mereka terhadap sholat. Yang paling kita cintai, dan yang paling dekat dengan hati kita adalah anak yang sholat. Berkurangnya rasa cinta kita kepada mereka berdasarkan peremehan mereka terhadap sholat. Janganlah kita biarkan diri kita mencintai dan membenci mereka berdasarkan unggul atau tidaknya anak-anak kita dalam studinya semata. Karena sholatlah yang seharusnya lebih diutamakan. Dan selanjutnya, jadikan semua anak-anak kita mendapat cinta kita yang kurang lebih sama. Jadikan anak-anak kita terhindar dari kebencian kita. Dengan cara, kita kawal mereka untuk rajin sholat sejak kecil. Kedelapan, tunjukkan sikap rakus terhadap amalan sorga. Berusahalah dengan keras, tamak di setiap waktu, untuk membandingkan kenikmatan surga, dengan kenikmatan dunia. Tunjukkan kecondongan dan ketamakan kita, terhadap amalan surga, agar hati mereka cenderung kepada kehidupan surga yang kekal, dan beramal untuk meraihnya. Sebagaimana mereka melihat sikap kita.
Selain dari itu, kerakusan kita dalam amalan surga, akan membuat dekatnya kita kepada Allah dan hadirnya kasih sayang Allah kepada kita. Dengan itu, insya Allah akan memudahkan doa dan harapan kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang rajin mengerjakan sholat sejak kecil, menjadi terkabul dan terwujud. Semoga Allah memudahkan usaha kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat sejak kecil. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.